Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai laporan arus kas. Oke. Nah, laporan arus kas ini sebenarnya secara historis baru dikeluarkan, baru wajib. Kalau di Amerika itu pada awal tahun 80-an. Berbeda dengan laporan keuangan yang lain, seperti laporan laba rugi, kemudian perubahan modal maupun laporan posisi keuangan atau neraca, itu sudah dikenal sejak lama. Tapi kalau laporan arus kas ini baru diwajibkan itu pada era awal 80-an. Nah, keresahan utama dari akuntansi yang saat ini itu adalah accrual basis. Jadi kita menggunakan basis akrual untuk mengakui pendapatan dan beban. Jadi pendapatan maupun beban itu diakui pada saat terjadinya. Oke. Dan mengabaikan kasnya. Kita nggak terlalu peduli kapan kasnya diterima atau dibayar. Yang penting pendapatan sudah terjadi, beban sudah terjadi, diakui sudah. Pendapatan diakui ketika kewajiban sudah diselesaikan. Kewajiban pelaksanaan atau performance obligation-nya sudah diselesaikan. Misalkan kalau itu perusahaan jasa sudah memberikan jasanya. Kalau ini perusahaan dagang sudah mengirimkan barang dagangannya. Berarti pendapatan sudah bisa diakui. Beban diakui ketika perusahaan mengkonsumsi manfaat ekonomi suatu aset. Ketika sudah dikonsumsi manfaatnya, disitulah beban terjadi. Meskipun belum dibayar gitu ya, aset atau jasa. Karyawan sudah bekerja, sudah waktunya, perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat karyawan, ya saat itulah perusahaan mengakui beban gaji, meskipun pembayarannya bisa menyusul. Nah, dengan landasan seperti itu, akhirnya kawan-kawan, net income atau laba bersih itu tidak sama dengan arus kas yang masuk. Ketika perusahaan mencatat laba bersih 10.000, itu tidak berarti ada uang 10.000 masuk ke perusahaan. Karena pendapatan dan beban tidak diakui berdasar arus kasnya. Nah, di sisi lain ada kebutuhan bagi investor untuk tahu berapa arus kas perusahaan. Investor ingin tahu apakah perusahaan ini punya cukup uang dari bisnisnya. Dengan kas itu, perusahaan bisa membayar kewajiban, bayar biaya, dan lain-lain. Jadi investor butuh tahu kas perusahaan. Nah, oleh sebab itu, dibuatlah laporan arus kas. Laporan arus kas ini menyuplai informasi mengenai, jadi menyajikan informasi tentang kas masuk dan kas keluar perusahaan. Lalu berapa saldo kas bersihnya, berapa yang tersisa di perusahaan. Nah, sederhananya sebenarnya kalau mau sangat sederhana ya, laporan arus kas itu isinya seperti buku kas itu. Jadi diambil dari buku besar kas dan isinya
buku besar kas, di sebelah debit adalah penerimaan kas, ya, atau kas masuk, di sebelah kredit adalah pengeluaran kas. Ya sudah Pak, ini aja dong disajikan. Ya kalau buku besar kas ini diberikan ke investor, kan investornya bingung ini transaksi apa saja di situ. Apalagi kalau perusahaan besar transaksi kasnya juga nilainya miliaran, kan ya repot kalau mau menyuguhkan buku besar kas. Jadi buku besar kas itu kemudian di summary, dirangkum, dikelompok-kelompokkan agar investor lebih mudah mengidentifikasi transaksi kas yang terjadi di dalam perusahaan. Oke. Nah, klasifikasi arus kas yang akhirnya disepakati dan disukai oleh investor. Yang pertama, perusahaan menyajikan arus kas operasi, yaitu aktivitas-aktivitas operasi utama perusahaan yang melibatkan kas. Ya, kas dari atau untuk aktivitas utama. Ya, kalau ini perusahaan dagang berarti arus kas terkait jual beli persediaannya, bayar utangnya, penerimaan piutangnya, dan sebagainya. Jadi arus kas dari aktivitas operasi utama. Yang kedua adalah arus kas investasi. Arus kas investasi ini adalah kas yang diperoleh dari atau dikeluarkan untuk kegiatan investasi aset tetap atau aset jangka panjang. Perusahaan membeli mesin, itu aktivitas investasi. Jika perusahaan membeli mesin dengan menggunakan kas, maka kas yang dipakai itu dilaporkan di arus kas investasi. Perusahaan membeli perusahaan lain, gitu ya. Kan kita sudah pernah belajar investasi, membeli saham perusahaan lain untuk kebutuhan investasi jangka panjang. Nah, di situ kas yang dikeluarkan untuk membeli saham perusahaan lain tadi masuk ke aktivitas investasi. Saya pikir yang kedua ini lebih spesifik, ya, lebih jelas. Ini terkait dengan aset atau aset jangka panjang atau aset tetap. Ya, termasuk di dalamnya aset tidak berwujud yang berumur jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah arus kas, saya singkat dengan AK, arus kas pendanaan. Ini adalah kelompok, ya, kas yang diperoleh dari atau yang dikeluarkan untuk kegiatan permodalan, yaitu dari hutang jangka panjang maupun ekuitas. Perusahaan menerbitkan obligasi, lalu menerima kas. Nah, ini masuk ke aktivitas pendanaan. Perusahaan melunasi utang di bank jangka panjang, masuk arus kas pendanaan. Perusahaan menjual saham lalu menerima sejumlah kas, itu masuk aktivitas pendanaan. Jadi berbagai macam transaksi kas yang terjadi di dalam perusahaan dikelompokkan menjadi 3 ini untuk memudahkan investor mengetahui mana arus kas, dari mana perusahaan mendapatkan kas. Seharusnya perusahaan yang sehat akan memperoleh arus kas operasi yang lebih besar daripada yang lain. Harapannya arus kas operasi ini positif
artinya kas masuknya lebih besar daripada kas keluarnya, serta punya porsi yang lebih besar daripada arus kas yang lain, karena arus kas operasi ini yang diharapkan akan terus-menerus terjadi. Kalau arus kas investasi itu kan jual beli aset tetap mungkin tidak sering terjadi, karena aset tetap memang digunakan, tidak untuk dijual belikan. Arus kas pendanaan, perolehan modal, itu juga tidak sering terjadi. Yang sering terjadi jual beli utama perusahaan, ya jual barang atau jual jasa dan sebagainya. Operasi utamanya ya ada di aktivitas nomor 1, aktivitas operasi. Maka arus kas aktivitas operasi harapannya adalah positif, yaitu kas masuknya lebih besar daripada kas keluar, serta nilainya lebih besar daripada dua arus kas yang lain. Itu secara struktur utama dari laporan arus kas. Bagaimana menyusun laporan arus kas? Untuk nomor 2 dan 3, arus kas aktivitas investasi dan pendanaan ini lebih mudah daripada yang pertama, ya. Maka saya coba mulai dari yang nomor 2 dan nomor 3. Untuk menyusun laporan arus kas, untuk yang nomor 2 yaitu arus kas aktivitas investasi, karena ini transaksinya tidak banyak dan tidak sering, ya mudah saja kita identifikasi pembelian aset tetap, ya aset tetap atau aset jangka panjang. Ini berarti arus kas masuk, ya kan? Pembelian ini arus kas keluar, ya, arus kas keluar. Atau penjualan aset tetap atau aset jangka panjang, ini menjadi arus kas masuk. Dan tidak sulit mengidentifikasi karena ini transaksi yang jarang terjadi. Ya, kalau ada perusahaan porsi jualan gedung, jualan pabrik, jualan mesinnya lebih besar daripada porsi dia menjual barang dagangannya, ini tanda-tanda perusahaan sudah mau bangkrut kan kira-kira. Dalam perusahaan normal, arus kas investasinya ini nggak besar gitu, nggak sering dan nggak banyak. Kalau besarnya mungkin, tapi tidak akan sering, jadi mudah sekali diidentifikasi. Untuk yang nomor 3, arus kas aktivitas pendanaan, ini juga bukan aktivitas yang sering terjadi. Ya. Misalkan untuk pelunasan utang, kemudian treasury stock, treasury share, itu kan berarti arus kas keluar. Termasuk bayar dividen atau bayar bunga utang, itu arus kas keluar. Kemudian kalau arus kas masuknya berarti dari penjualan saham atau penjualan obligasi. Ini akan menyumbangkan arus kas masuk. Nah, saya pikir untuk 2 ini sangat mudah kita identifikasi. Kemudian untuk laporan arus kas bagian pertama, ya, untuk menyusun laporan arus kas yang nomor 1, yang operasi, arus kas aktivitas operasi, ini agak butuh usaha gitu, ya. Karena memang ini transaksinya banyak, sering, sehingga kita harus identifikasi pelan-pelan. Ada 2 metode untuk menyusun laporan arus kas aktivitas operasi. Metode yang pertama adalah metode tidak langsung, dan kita untuk akuntansi dasar akan fokus di sini.
Metode kedua, metode langsung, nanti kita lihat di belakang kalau masih ada waktu. Untuk metode tidak langsung ini prinsipnya adalah konversi net income yang accrual basis itu menjadi net income cash basis. Jadi cara utamanya begitu. Maka metode tidak langsung ini dimulai dari laba bersih atau net income. Net income tahun berjalan berapa? Kemudian diikuti dengan beban-beban non-kas. Beban non-kas. Contohnya beban depresiasi aset tetap, depresiasi atau amortisasi aset tidak berwujud. Beban-beban itu sudah pernah membuat net income kita turun kan? Karena biaya itu mengurangi net income, gitu kan ya. Nah, ketika beban-beban ini dikeluarkan, karena beban-beban ini tidak mengandung kas, padahal kita berupaya net income kita menjadi net income berbasis kas. Oke, maka beban-beban non-kas ini harus keluar dari perhitungan laba. Nah, ketika beban non-kas ini dikeluarkan, maka net income akan bertambah. Maka beban non-kas ini akan menambah net income. Menambah ya, perhatikan, menambah. Nah, lalu sisanya itu, sisa setelah penyesuaian beban non-kas dikeluarkan, sisanya itu kita harus melihat apa yang terjadi di laporan posisi keuangan, apa yang terjadi dengan aset lancar maupun utang lancar. Kenapa Pak kita fokus pada aset lancar dan utang lancar? Karena aset lancar dan utang lancar itulah yang menjadi operasi utama perusahaan. Tadi kan kita sudah identifikasi ya, kalau misalkan neraca ini saya bagi, di sini ada aset lancar, di seberang ada utang lancar, kemudian ada aset jangka panjang, kemudian ada utang jangka panjang, kemudian ada ekuitas. Oke. Untuk aset jangka panjang, apapun yang terjadi di sana dilaporkan di arus kas investasi. Dan gitu ya. Untuk kas yang terlibat di utang jangka panjang maupun ekuitas dilaporkan di arus kas pendanaan. Nah, yang belum diwadahi itu arus kas yang terjadi pada aset lancar dan utang lancar. Nah, tempatnya itu di sini, di laporan arus kas aktivitas operasi metode tidak langsung. Nah, di sini kita identifikasi perubahan aset lancar maupun perubahan yang terjadi pada utang lancar. Bagaimana perubahannya? Apakah mereka menambah arus kas masuk atau mengurangi arus kas, berarti arus kas keluar? Bagaimana identifikasinya? Kalau kita lihat satu persatu, persatuan aset lancar dan utang lancar per akun itu akan panjang, akan susah kita ingat-ingatnya. Maka saya gunakan rumus sederhana saja untuk membantu Anda mengingat, yaitu dimulai dari persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan utang plus modal. Ya. Nah, asetnya saya bagi dua nih kawan-kawan ya. Aset terbagi menjadi dua ya. Ini sebenarnya bukan pendekatan yang logis, ini hanya jembatan keledai gitu untuk menyederhanakan ya. Aset saya bagi menjadi kas plus aset non kas. Saya ganti istilahnya aset lancar non kas.
di seberang sana masih utang plus modal. Oke, sehingga kas adalah utang plus modal minus aset lancar. Nah, utangnya utang lancar, asetnya aset lancar, karena utang jangka panjang sama ekuitas kan tidak masuk ke aktivitas operasi ya. Jadi kita hanya fokus pada utang lancar dan aset lancar. Oke, kita lihat sebuah ilustrasi misalnya, Pak, utang ke supplier berkurang. Utang ke supplier berkurang. Utang ke supplier turun. Berarti terjadi penurunan di sini, di utang lancar. Bagaimana efek ke kasnya? Oh, kasnya juga turun dong. Berarti perubahan pada utang lancar, perubahan penurunan utang lancar, menyebabkan kita harus mengurangi arus kas aktivitas operasi. Itu ya, karena konsekuensi dari rumus sederhana itu. Sebaliknya, kalau ada kenaikan utang lancar, kalau kita pasang di sini, oh utang lancar di sini meningkat, efeknya kasnya juga akan meningkat. Nah, di sini kita tambahkan, berarti nanti kalau ada kenaikan utang lancar menambah total arus kas. Oke. Kemudian kalau aset lancar. Nah, aset lancar, misal aset lancar meningkat. Justru ketika aset lancar meningkat, kasnya menurun kan kalau dilihat dari rumus ini. Maka kenaikan aset lancar membuat arus kas berkurang. Sebaliknya kalau terjadi penurunan aset lancar, non-kas ya, berarti kasnya meningkat. Misal piutangnya turun, berarti kita terima pelunasan, kan? Maka kita rumuskan penurunan aset lancar justru menaikkan arus kas. Nah, kira-kira ini patokan sederhana untuk membuat arus kas metode tidak langsung. Jadi kita sudah lihat bagaimana menghitung arus kas investasi, kita berfokus pada perubahan yang terjadi pada aset tetap maupun aset jangka panjang. Kita juga sudah lihat bagaimana kita menyusun arus kas aktivitas pendanaan berfokus pada utang jangka panjang dan modal. Kemudian yang terakhir, untuk penyiapan arus kas aktivitas operasi, kita berfokus pada aset lancar dan utang lancar. Dan kali ini kita belajar metode tidak langsung dengan cara mengkonversi net income accrual basis menjadi net income cash basis. Caranya dimulai dari laba bersih yang ada di laporan laba rugi, kemudian beban-beban non-kas dikeluarkan dari perhitungan sehingga sifatnya menambah net income yang akan kita pulihkan dari accrual basis menjadi cash basis, kemudian perubahan yang terjadi pada aset lancar maupun pada utang lancar. Dengan berpedoman pada rumus sederhana ini, kita bisa mengestimasi atau menghitung arus kas aktivitas operasi metode tidak langsung, efek dari perubahan aset lancar maupun utang lancar. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, perubahan pada utang lancar dan perubahan pada aset lancar, kita tahu bagaimana menghandlenya, kapan perubahan itu menambah arus kas, kapan perubahan itu menurunkan arus kas. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat contoh bagaimana mengaplikasikan pendekatan ini ke dalam sebuah kasus.
Nah, sekarang coba kita akan lihat beberapa ilustrasi kasus pendek, ya, pertanyaan-pertanyaan pendek untuk menguji pemahaman kita terhadap penjelasan tadi. Oke, yang pertama kita diminta mengidentifikasi beberapa aktivitas, apakah atau beberapa transaksi, apakah transaksi ini masuk ke kelompok aktivitas operasi atau aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan, ya. Baik, kita lihat coba. Yang pertama, membeli paten. Membeli paten. Paten itu aset tidak berwujud. Sifatnya jangka panjang. Coba saya minta ke Mbak Nina Zurotul. Membeli paten ini aktivitas apa? Investasi, Pak. Investasi, oke. Kemudian, ya nanti, ya, maaf, ini saya keluarkan dulu ya. Oke, investasi. Kemudian kalau membayar dividen, sekarang saya minta Muhammad Afrizal Hanafi. Membayar dividen tunai, itu masuk aktivitas apa? Muhammad Afrizal Hanafi. Oke, tidak ada respon. Akbar Ghifari. Akbar Ghifari. Oh iya Pak, baik Pak. Baik. Yang B masuk aktivitas apa ini? Bayar yang ini ya Pak, yang B. Saya kurang paham Pak. Oke, berarti tadi ngelamun. Nggak mendengar ya sepertinya. Nah, coba satu lagi, Adinda Aurelia. Membayar kas dividen. Pendanaan, Pak. Aktivitas pendanaan, betul, karena berkaitan dengan permodalan perusahaan. Perusahaan memperoleh modal dengan mengeluarkan saham. Sebagai konsekuensinya membayar dividen. Maka kas untuk membayar dividen itu masuk aktivitas pendanaan, financing atau permodalan. Ya, silakan teman-teman yang belum mengerti dipahami kembali. Kemudian pelepasan atau penjualan peralatan, disposal of equipment itu artinya penjualan peralatan. Investasi. Saya tanya ke teman kita yang lain, Aurelius Masou. Investasi, Pak. Aktivitas investasi, betul. Jadi equipment ini masuk aset jangka panjang, maka penjualan aset jangka panjang yang melibatkan kas masuk aktivitas investasi. Kemudian penjualan tunai. Penjualan sales, tapi secara tunai. Masuk aktivitas apa, Carolina Angelina? Operating, Pak. Operating, betul, dia aktivitas utama atau operasi utama perusahaan. Kemudian pembelian treasury stock atau treasury share. Ya, ada saham beredar dibeli kembali. Kita mengeluarkan kas. Nah, ini aktivitas apa? Saya minta sama Fatan Zafran. Pendanaan, Pak. Aktivitas pendanaan, betul, terkait modal. Kemudian pembayaran gaji. Pembayaran biaya gaji. Dia masuk aktivitas apa? Hardina Diva. Operasi, Pak. Aktivitas operasi, betul. Ya. Semoga kawan-kawan sudah ada gambaran. Oh, ini aktivitas operasi, oh ini aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Seperti tadi saya sudah sampaikan pedoman sederhananya ya kawan-kawan. Kalau kita lihat neraca, kalau kita buat neraca,
Di sini ada aset lancar, kemudian ada aset jangka panjang, kemudian ada utang lancar, utang jangka panjang, kemudian ada ekuitas. Oke. Nah, aset perubahan yang terjadi pada aset jangka panjang ya, yang di sini melibatkan kas, dia masuk aktivitas investasi. Yang melibatkan kas loh ya. Emang ada Pak yang tidak melibatkan kas? Ada, misalnya penjualan aset tapi tapi ditukar dengan aset lain. Jadi jualan gedung tapi dapatnya tanah di lokasi yang berbeda. Membeli peralatan tapi secara kredit dengan menerbitkan surat utang. Nah, itu kan tidak ada kasnya. Itu nggak dilaporkan karena tidak melibatkan kas. Kemudian untuk utang jangka panjang dan ekuitas, ini masuk ke aktivitas pendanaan, permodalan. Kalau melibatkan kas, sekali lagi. Nah, sedangkan yang ada di aset lancar dan utang lancar, masuk aktivitas operasi. Oke, semoga teman-teman sudah bisa dapat gambaran ya. Baik, berikutnya coba. Ini sudah masuk proses penyusunan laporan arus kas aktivitas operasi tapi metode tidak langsung, indirect method. Yang tadi saya jelaskan dimulai dari net income, kemudian dikonversi, direvisi menjadi net income yang cash basis. Oke, diketahui bahwa akumulasi depresiasi naik 12.000. Berarti pernah ada pencatatan beban depresiasi 12.000, ya kan? Sementara amortisasi paten adalah 3.400. Tidak ada pembelian dan penjualan aset maupun intangible ya. Kemudian laba penjualan tanah dicatat 4.100. Oke, ini tadi ada yang terlewat nih. Laba penjualan tanah dicatat 4.100. Kemudian net income adalah 50.000. Oke, saya jelaskan satu persatu. Kenaikan akumulasi depresiasi 12.000 ini muncul dari beban depresiasi. Oke. Beban depresiasi itu beban non-kas. Beban non-kas itu tidak membuat kas keluar, jadi kita harus keluarkan si beban non-kas ini dari perhitungan laba, gitu ya. Sama juga dengan amortisasi, ini tidak ada kasnya, ini juga non-kas. Maka kita harus keluarkan dia dari perhitungan laba. Kemudian apa Pak guna keterangan ini, kegunaan keterangan ini? Tidak ada pembelian maupun penjualan depreciable or intangible asset during the year. Ini gunanya keterangan ini apa? Oh, ini penting teman-teman. Perhatikan ya, waktu Anda belajar aset tetap, ketika ada penjualan aset, yang aset itu didepresiasi, itu akumulasi depresiasinya harus ikut dilepas. Jadi akumulasi depresiasinya berkurang karena ada penjualan aset. Jadi kalau kita cari beban depresiasi tapi dengan patokan akumulasi depresiasi, hati-hati, jangan-jangan akumulasi depresiasi ini pernah berubah akibat ada penjualan aset tetap. Nah, sebaiknya mencari beban depresiasi maupun beban amortisasi ini yang dicatat di laporan laba rugi. Itu lebih valid. Tapi kalau kita hanya punya neraca, laporan posisi keuangan, boleh kita pakai kenaikan akumulasi penyusutan maupun pencatatan penurunan aset tidak berwujud, itu mengindikasikan beban depresiasi dan beban amortisasi. Tapi
selama tidak ada pembelian maupun penjualan aset tetap maupun aset tidak berwujud. Kalau ada perubahan pada asetnya, itu akumulasi penyusutan dan amortisasi intangible asetnya juga ikut berubah kan. Maka itu catatan penting itu ya. Nah, yang ketiga ada ini. Ada keuntungan penjualan tanah 4.100. Kok ditulis di sini juga, Pak? Kenapa ini? Nah, ini perlu saya ungkapkan karena tadi mungkin saya terlewat. Jadi laba atau rugi penjualan aset ya. Ini laba atau rugi penjualan aset tetap itu tidak masuk aktivitas operasi, bukan aktivitas operasi. Ya kan? Laba atau rugi penjualan aset tetap itu nanti tempatnya di aktivitas investasi, bukan di aktivitas operasi. Jadi kalau di sana ada laba penjualan aset atau rugi penjualan aset, ya ini harus dikeluarkan. Nanti ini tempatnya tidak di sini, tempatnya di aktivitas investasi. Oke, jadi kita akan coba hitung arus kas dari aktivitas operasi berdasar data ini. Dimulai dari laba rugi. Laba bersihnya 50.000. Oke. 50.000 sudah kita catat di sini. Kemudian depresiasi maupun amortisasi harus dikeluarkan dari perhitungan. Ketika depresiasi dan amortisasi dikeluarkan dari perhitungan, maka perubahan yang terjadi pada kas adalah kas bertambah. Ya kan? Net income berbasis kasnya bertambah karena depresiasi ini kan tidak ada duitnya ya. Ketika dia ini yang nggak ada duitnya ini dihapus, net income-nya naik. Beban dihapus, net income naik, maka sifatnya bertambah. Ini perhatikan bertambah. Kemudian laba dari penjualan tanah itu tempatnya bukan di sini, tempatnya di aktivitas aktivitas investasi. Maka padahal laba penjualan tanah ini sudah masuk ke dalam perhitungan net income 50.000. Jadi laba penjualan tanah, jika laba penjualan tanah ini dikeluarkan, maka total laba berkurang negatif. Maka di sini notasinya mengurangi. Nah, kita dapat arus kas aktivitas operasi metode tidak langsung. Kira-kira seperti itu. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya. Jangan diam. Oke, bisa dilanjut ya. Nah, sekarang kita coba soal berikutnya. Ini masih indirect method, masih metode tidak langsung. Kita diberi utang lancar dan aset lancar. Ini aset lancar. Kas, ini utang lancar. Oke. Kemudian kita diberi net income 70.000. Nah, kita akan mengkonversi 70.000 ini yang accrual basis menjadi cash basis berdasar data yang ada. Untuk aset lancar dan utang lancar bagaimana tadi pendekatannya? Kita gunakan rumus jembatan keledai tadi ya. Kas sama dengan utang lancar plus modal minus aset lancar gitu ya. Oke, kita lihat sekarang. Piutang tahun lalu 4.900, tahun ini 6.500. Terjadi kenaikan 1.600 ya. Kenaikan 1.600. Nah, perhatikan ketika aset lancar naik, kasnya nanti turun ya, turun. Saya tulis di sini. Kemudian inventory tahun lalu 2015 nilainya 15.000. Tahun ini 12.300. Oh, berarti turun nih. Mengalami penurunan
kesediaan senilai 15.000 kurang 12.300 berarti turun senilai 2.700. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya. Nah, perhatikan penurunan aset, kembali ke rumus, penurunan aset menyebabkan kasnya naik. Maka notasinya nanti positif. Oke. Kemudian utang dagang. Utang dagang dari 5.200 menjadi 4.800, artinya terjadi penurunan utang sebesar berapa ini? 5.200 kurangi 4.800 berarti 400 ya. Turun senilai 400. Nah, penurunan utang perhatikan, ketika utang lancar turun, kasnya justru kasnya justru ikut turun gitu ya, maka notasinya nanti negatif. Kemudian dividen payable, utang dividen. Utang dividen dari 4.000 menjadi 5.000 mengalami kenaikan sebesar 1.000. Tapi hati-hati, utang dividen ini apakah aktivitas operasi? Ya, oh ini kan seharusnya aktivitas pendanaan. Jadi meskipun dia ada di utang lancar, hati-hati dia aktivitas pendanaan. Oke, kita coba lihat. Semoga jawaban kita benar ya. Nah, ini net income 70.000. Oke. Kemudian piutang. Piutang tadi mengalami kenaikan ya. 1.600. Kembali lagi, kas sama dengan utang lancar plus modal minus aset non-kas, aset lancar ya. Piutangnya naik 1.600. Ketika piutang naik, kasnya justru turun, maka notasinya negatif ini. Perhatikan, pakai tanda kurung. Kemudian inventory turun 2.700 tadi ya. Ketika inventory turun, aset lancar turun, kembali ke rumus, maka kasnya justru meningkat, notasinya positif. Nih. Piutang turun, utang usaha turun 400, utang usaha turun, kasnya ikut turun, maka notasinya negatif. Nah, dividen payable tidak dimasukkan di sini karena nanti dia ada di aktivitas financing. Sudah, ini adalah hasil dari net cash aktivitas operasi. Oke. Nah, ini sudah lebih lengkap, tapi lebih sederhana juga. Ini kita diberi data nih, apa? Kita diberi data net income, kita diberi data beban depresiasi, kita diberi data rugi penjualan equipment, kenaikan piutang, penurunan utang. Untuk aset lancar, utang lancar, kita gunakan rumus jembatan keledai, kas sama dengan utang lancar plus modal minus aset lancar. Oke. Jadi kita susun laporan arus kas metode indirect. Dimulai dari net income 120.000. Oke. Kita mulai dari sini nanti. Depreciation expense. Oh, ini beban depresiasi. Beban depresiasi itu beban non-kas. Karena beban non-kas, dia tidak mempengaruhi kas, dia harus dikeluarkan dari perhitungan net income. Akibatnya, nanti net income akan naik. Nah, notasinya positif, menghapus beban depresiasi. Itu ya. Kerugian penjualan peralatan. Ini tempatnya tidak di aktivitas operasi, tempatnya di aktivitas investasi. Kerugian penjualan peralatan. Tapi si kerugian ini sudah mencemari dalam tanda kutip net income.
Nah, kita mau menghitung net income aktivitas operasi. Kita keluarkan rugi ini, rugi penjualan aset ini kita keluarkan, akibatnya net income kita akan naik. Itu ya, positif notasinya. Kemudian, piutang. Piutang mengalami kenaikan 5.000. Perhatikan, ketika piutang mengalami kenaikan, apa yang terjadi dengan kas? Kas akan menurun. So, notasinya nanti negatif, mengurangi. Penurunan utang. Utang turun, kas juga akan turun, notasinya negatif. Nah, kita susun laporan arus kasnya sebagai berikut. Di net income, oke, kemudian ditambah beban depresiasi, ditambah rugi pelepasan aset yang bukan di sini tempatnya, kita harus keluarkan. Kemudian kenaikan piutang notasinya negatif, penurunan utang notasinya negatif. Jadi seperti itu, kita sudah berhasil menghitung laporan arus kas metode tidak langsung. Saya harap ini cukup membuat Anda mengerti ya tentang penyusunan laporan arus kas. Ini baru aktivitas operasi, teman-teman. Kita belum melihat aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Oke. Kita lihat coba beberapa catatan yang lain atau latihan yang mungkin membuat kita menjadi lebih paham ini nanti. Alpha Corporation membeli tanah 125.000. Oke. Membeli tanah 125.000. Kemudian di tahun yang sama itu perusahaan menjual tanah yang lain, nilai bukunya 165, kemudian dijual dengan harga 200.000. Bagaimana efek transaksi tersebut di laporan arus kas? Karena ini tanah, ini perusahaan apa dulu kita harus tahu gitu ya. Kalau ini perusahaan developer yang bisnisnya memang jual beli tanah, ya aktivitas ini adalah aktivitas operasi ya. Tapi kalau ini perusahaan bukan developer, jual beli tanah ini masuk aktivitas investasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi aktivitas investasi kalau perusahaan ini bukan perusahaan developer ya. Yang kedua, ini jual belinya pakai kas atau tidak? Kalau jual belinya pakai kas, ya, kalau jual belinya pakai kas, maka untuk pembelian ini akan dicatat sebagai kas keluar 125. Kemudian untuk penjualan kas keluar 125. Kemudian untuk penjualan dicatat sebagai kas masuk 200.000 ya. Sebesar harga yang diterima kan gitu ya. Kemudian ada selisih nih. Selisih berapa ini? 35. Nah, laba penjualan tanah 35.000 itu akan dilaporkan atau dihitung sebagai bagian dari net income. Sehingga laba 35.000 itu harus dikeluarkan dari aktivitas operasi untuk nanti dimasukkan di aktivitas investasi gitu ya. Dikeluarkan dari aktivitas operasi. Ya kira-kira begitu. Coba kita lihat jawabannya. Oke, gain on sale dikeluarkan dari net income, betul. Karena dia bukan aktivitas operasi tapi aktivitas investasi. Kemudian di aktivitas investasi
200.000 dicatat sebagai penerimaan kas, 125 dicatat sebagai pengeluaran kas. Oke, saya pikir ini sudah sangat jelas. Untuk metode langsung kita bahas lain kali ya, atau mungkin tidak pada semester ini, karena kita fokusnya di laporan arus kas metode tidak langsung. Jadi kalau masih ada sisa waktu, kita coba bahas metode langsung untuk menghitung arus kas aktivitas operasi saja. Jadi aktivitas operasi bisa disusun dengan metode langsung atau metode tidak langsung. Kali ini kita fokus pada metode tidak langsung saja.